panik, masih nunggu anggota yang lain juga yang masih OTW. Jadi slow respon. Laporan resmi dibuat puluhan orang yang mengaku menjadi korban arisan online di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pemirsa. Dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, penggelapan dan penipuan dilayangkan kepada dua perempuan berinisial T dan K selaku owner atau pengelola arisan tersebut. Puluhan korban yang rata-rata perempuan ini mendatangi Polresta Samarinda pada Kamis malam 4 Desember 2025 lalu. Informasi lengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami, Fairusani, wartawan Tribun Kaltim. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Fairusani. Ya, baik. Terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada melaporkan dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur terkait adanya dugaan penipuan yang berkedok arisan online yang merugikan beberapa dan puluhan orang yang mayoritas perempuan, di mana melibatkan owner atau pengelola arisan yang sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pemulihan atau pengembalian dana dari para member yang menuntut ada kejelasan terkait kapan akan dikembalikannya recovery dana tersebut. Dugaan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau ITE, penggelapan dan penipuan dilayangkan kepada dua pengelola owner arisan tersebut berinisial T dan K yang dilayangkan oleh puluhan orang yang diwakili oleh bernama korban Indah yang memasukkan laporan resmi kepada Polresta Samarinda pada tepatnya pada hari Kamis lalu. Indah sendiri saat dikonfirmasi Tribun Kaltim mengatakan bahwa pihaknya melaporkan karena sepekan lalu, tepatnya Minggu pada 31 November 2025 juga sempat mediasi di unit Reskrim Polresta Samarinda bersama pihak owner yang berjanji akan mengembalikan dana dengan skema cicil. Namun sampai 7 hari kemudian pasca mediasi belum ada kejelasan mana aset yang akan diserahkan atau misalnya untuk pemulihan dana para member arisan online tersebut. Terkait jumlah taksiran dari 20 orang yang melaporkan secara resmi pada Kamis tanggal 4 Desember 2025 lalu, ditaksir oleh Indah sendiri korban sekitar 350 juta, dan dari beberapa member yang ikut dalam arisan online tersebut juga bervariasi menyetorkan kepada pihak pengelola. Ada yang menyetorkan 25 sampai kisaran puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Nah, untuk pihak kepolisian sendiri juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah mendapatkan laporan resmi dari para member yang juga kini tengah dilanda kekhawatiran bahwa pihak owner nantinya akan tidak bertanggung jawab, yang akhirnya kepolisian juga akan cepat menelaah laporan yang ada dan masuk ke pihaknya, dan nantinya akan memanggil pihak owner dan juga memeriksa berkas dokumen yang sudah masuk ke pihaknya sebagai bukti-bukti awal nantinya untuk melihat apakah memang para pihak yang terkait ini juga bisa dikategorikan sebagai pihak yang korban ataupun menjadi tersangka dalam kasus arisan online ini. Karena dari pihak kepolisian sendiri sudah mengatakan bahwa pada mediasi sebelumnya pihak owner juga bersedia untuk melakukan penggantian dan pemulihan dana dari para member, sementara para member sendiri belum mendapat kejelasan. Dan Polresta Samarinda sendiri nantinya akan memeriksa
semua yang terkait, baik itu owner, saksi-saksi, dan para member yang ini dirugikan oleh pihak pengelola. Untuk para korban sendiri juga kini masih menunggu pihak kepolisian dari Polresta Samarinda nantinya akan melengkapi berkas-berkas ataupun apa yang akan diminta nantinya di pihak kepolisian untuk mendukung penyelidikan ini supaya kasus ini juga terang benderang dan para member arisan online ini juga mendapat kejelasan dari kepolisian dan pihak owner sendiri. Begitu rekan Justina. Agenda kita hari ini. Jadi kami di sini mewakili teman-teman member arisan online yang dimiliki oleh saudari P dan saudari K melaporkan karena dari mereka berdua tidak ada kejelasan untuk pengembalian dana yang dijanjikan kemarin pada hari Minggu. Jadi kami melapor ke Polresta Samarinda dengan laporan pasal untuk ITE dan penggelapan penipuan karena tidak sesuai janji-janjian disebutkan hari Minggu kemarin. Berapa banyak yang laporan, Mbak? Hampir 20 orang. Saya mewakili teman-teman 20 orang. Untuk kerugian sendiri Bu berapa, Bu? Saya pribadi dirugikan sebesar 25 juta. Itu sama rata dengan teman. Beda-beda variatif. Kira-kira ditaksir totalnya? Kalau ditaksir totalnya hampir 350 juta perwakilan yang hari ini melapor. Dari 20 orang. Iya. 350 juta. Rencana teman-teman yang lain bakalan ikut melapor juga? Rencana teman-teman yang lain yang nominalnya lebih besar itu melapor menggunakan lawyer. Jadi mereka bikin kelompok sendiri, menggunakan kuasa hukum masing-masing untuk melapor juga, segera melapor. Kemarin udah ada komunikasi sama yang dilaporkan? Sudah. Kalau kemarin itu hasil mediasi terakhir yang di sini hari Minggu, agendanya itu hari Senin harusnya datang, kami perwakilan mendatangi rumahnya untuk melihat aset-aset yang bisa membantu mereka berdua bertanggung jawab, tapi hari Senin perwakilan kami datang tidak diterima dengan baik. Mereka berdua itu tidak ada di rumah dan hanya ada keluarganya, dan keluarganya tidak mau disangkut pautkan dengan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.